Selamat datang kembali di pembelajaran manajemen pemasaran dan untuk pembelajaran kali ini kita akan masuk ke chapter 15 ya, bab 15. Kita akan membahas mengenai advertising dan juga public relation ya. Oke, ini adalah tujuan-tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Jadi nanti Anda akan belajar mengenai peran dari advertising di bauran promosi ya. Lalu termasuk di dalamnya bagaimana men-setting tujuan, budget, strategi dari advertising ya, lalu mengevaluasinya juga. Dan juga nanti akan sedikit membahas mengenai return on advertising investment dan juga pertimbangan-pertimbangan lainnya. Oke. Selanjutnya pada pembelajaran ini juga akan belajar mengenai public relation termasuk peran dan juga dampaknya ya, serta alat-alat yang bisa digunakan untuk bisa melakukan PR, public relation. Oke, yang pertama, apa itu sebenarnya advertising? Jadi kalau kita berbicara mengenai advertising itu merupakan sebuah bentuk presentasi non personal. Kenapa non personal? Karena audiensnya atau pemirsanya atau nanti penerima dari pesan kita tidak lagi personal tetapi bisa massal. Itulah kenapa statementnya adalah non personal ya. Dan biasanya dibayar ya, dan promosi gagasan, bisa juga barang atau layanan oleh sponsor yang teridentifikasi. Nah, pada dasarnya untuk mengembangkan program periklanan ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu ya. Jadi step pertama adalah menetapkan tujuannya terlebih dahulu, lalu anggarannya, lalu selanjutnya strategi periklanannya termasuk keputusan pesan apa yang mau disampaikan serta keputusan medianya ya. Dan yang terakhir tentu saja mengevaluasi kampanye periklanan ya. Oke. Ini tadi yang sudah saya jelaskan, jadi step-step bagaimana kita membuat sebuah periklanan. Jadi tentukan dulu strateginya, tujuannya seperti apa ya, termasuk tujuan komunikasi dan juga tujuan penjualannya. Lalu berkaitan dengan keputusan-keputusan budget ya, nanti ada beberapa pendekatan yang memang disesuaikan dengan kemampuan dari perusahaan, atau bisa juga menggunakan persentase dari penjualan. Lalu juga kita bisa menggunakan perbandingan dengan pesaing kita ya. Lalu bisa juga nanti disesuaikan dengan tujuan ya. Jadi tujuan objektif, tujuan dan juga teks yang mau disampaikan ya. Lalu selanjutnya keputusan-keputusan berikutnya adalah keputusan pesan apa yang mau disampaikan termasuk strategi dan juga eksekusinya serta keputusan media. Nanti media berkaitan dengan jangkauannya ya. Jadi kalau kita mau berbicara mengenai iklan menggunakan media tertentu tentu saja nanti berkaitan dengan coverage atau reach-nya ya. Jadi jangkauannya ya bisa menjangkau berapa orang sih sebenarnya gitu ya, atau berapa audiens ya. Frekuensinya seberapa sering ya, impact, dampak, tipe-tipe medianya, lalu ada nggak nanti vehicle khusus yang memang mau dipilih ya, lalu timingnya ya. Lalu selanjutnya ke evaluasi. Evaluasi nanti impact-nya bisa ke komunikasi, bisa sales and profit, dan juga ROA, return on advertising-nya. Ya. Oke, yang pertama terlebih dahulu. Tujuan periklanan. Tujuan periklanan harus jelas nih, disesuaikan dengan apa? Dengan target pemirsanya ya. Dia sebenarnya merupakan sebuah tugas komunikasi khusus ya yang harus dicapai dengan target pemirsa tertentu ya. Jadi targetnya sudah ditentukan dari awal ya selama periode waktu tertentu. Nah, tujuan periklanan sendiri ini diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama bisa menginformasikan produk baru, contohnya membujuk, membuat orang menjadi mau beli produk kita ya, produk pemasar, produsen, atau mengingatkan reminder. Oke, seperti itu. Oke, baik. Ini tadi yang saya katakan. Jadi bagaimana kita menentukan tujuan dari iklan? Apakah untuk menginformasikan? Nah, informasikan ini biasanya untuk memperkenalkan kategori produk baru, ya. Tujuannya adalah untuk membangun permintaan primer. Ini bisa dilakukan pada saat produk ini misalnya introduction, kalau kita di produk life cycle. Lalu persuasive advertising. Persuasive advertising nanti berkaitan dengan membujuk si calon konsumen kita ini untuk misalnya mau membeli produk kita gitu. Nah, ini memang penting ketika produknya sudah mulai growth nih, sudah mulai ada pesaingnya ya. Nah, di sini tujuan perusahaan adalah membangun permintaan selektif. Selanjutnya comparative advertising. Nah, sudah ada persuasif, bisa jadi akhirnya menjadi komparatif. Komparatif itu membandingkan produk kita dengan produk pesaing ya. Jadi bisa jadi nanti menyerang iklan dari produk lain ya. Jadi membandingkan baik langsung maupun tidak langsung dengan merek pesaing. Nah, itu adalah iklan komparatif ya.
Selanjutnya reminder. Nah, reminder ini jelas ya, jadi untuk mengingatkan. Nah, biasanya memang ini posisinya sudah di tingkat kedewasaan. Ya, jadi tadi ada introduction, growth, and then mature, sudah lalu mulai decline. Nah, di mature dan sudah mulai agak sedikit decline, ini paling pas untuk reminder advertising. Oke, ini tadi sudah dijelaskan ya. Jadi bagaimana men-setting tujuan dari advertising. Jika informatif advertising tujuannya memang untuk mengkomunikasikan nilai kepada customer, membangun brand dan juga company ya, jadi image dari perusahaan, menyampaikan kepada pasar mengenai produk baru, lalu menjelaskan bagaimana produk ini bisa bekerja, atau menyarankan malah untuk menggunakan produk baru ya. Ketika terjadi perubahan harga juga bisa diinformasikan ya. Lalu menjelaskan mengenai service dan juga support ya yang ditawarkan yang available. Lalu juga jika terjadi sesuatu yang salah ya, jadi misalnya kesan yang salah ini bisa dikoreksi dengan melakukan informatif advertising. Lalu persuasive advertising berkaitan dengan membangun preferensi dari brandnya itu sendiri, mendorong untuk men-switch ke brand. Jadi ini kan kita berbicara mengenai saya ambil contoh misalnya membujuk ya. Jadi membujuk itu bisa diartikan nanti bisa diartikan sebagai bagaimana nanti kita mendorong konsumen dari produk lain untuk bisa switching ke produk kita. Nah, gitu ya. Merubah persepsi dari nilai dari konsumen ya sampai dengan nanti yuk mendorong konsumen untuk bisa membeli sekarang. Nah, itu beberapa tujuan dari persuasive advertising. Lalu reminder advertising ya, itu pasti tujuan utamanya adalah bagaimana kita memaintain mengelola hubungan dengan pelanggan. Begitu, itu salah satunya ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Lalu selanjutnya bagaimana kita men-setting pemasar, men-setting budget dari periklanan itu sendiri. Pada dasarnya tujuan periklanan ini kan memang kita akan melihat dari tahapannya seperti apa. Nah, ini berkaitan juga dengan anggaran. Jadi kadangkala nih anggaran periklanan ini memang bergantung pada tahapan pada siklus hidup produk. Ya, biasanya kalau yang pertama itu memperkenalkan kita akan jor-joran di periklanannya. Supaya apa? Supaya nanti orang banyak tahu dulu. Jadi dianggap sebagai investasi begitu, ya. Nah, produk baru biasanya membutuhkan anggaran periklanan yang relatif besar nih. Tadi sesuai dengan statement saya. Kenapa? Karena memang untuk membangun brand awareness dulu nih, orang tahu dulu nih produk kita nih, mau coba dulu, tahu dulu, mau coba dulu, minimal begitu dulu. Nah, oleh karena itu periklanan biasanya kenceng ketika berada di tahap introduction gitu ya. Nah, selanjutnya pangsa pasar juga berdampak pada jumlah iklan yang dibutuhkan ya. Jadi semakin besar pangsa pasar, nah biasanya memang semakin iklan yang dikeluarkan memang semakin banyak juga gitu loh budgetnya seperti itu ya. Nah, itu dia. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya untuk bisa membuat budget advertising itu sendiri ya. Oke, selanjutnya strategi periklanan. Bagaimana membuat sebuah strategi periklanan? Nah, sebenarnya strategi periklanan ini sendiri merupakan strategi di mana perusahaan menyelesaikan tujuan periklanannya. Dan ada dua elemen utama nih, bagaimana membuat pesan dan juga memilih media iklan. Nah, karena pesan yang mau disampaikan itu nantinya kan yang akan diharapkan bisa tertanam di benak konsumen, ya. Oke, ada istilahnya breaking through the culture. Apa itu? Biar iklan ini nggak bosan, karena iklan banyak banget kan ya. Segala macam iklan dengan kreativitasnya dan lain sebagainya. Nah, supaya nanti bisa orang itu nggak bingung, nah bisa langsung aware dengan iklan kita, ya. Ada baiknya memang menggabungkan iklan dengan hiburan. Jadi tertarik tuh. Saya ambil contoh deh kalau Anda tahu iklan-iklan Thailand itu kan unik-unik nih. Nah, itu menghibur. Nah, itu yang akan biasanya mudah diingat oleh konsumen. Jadi menarik jangkauan gitu pelanggannya. Itu. Jadi pesannya lebih menarik biasanya, ya. Oke, saya lanjut kembali. Lalu strategi pesannya seperti apa? Langkah pertamanya adalah tahu dulu nih, kita harus tahu dulu nih kira-kira pesan umum yang mau disampaikan seperti apa. Setelah tahu nih pesan yang mau disampaikan, pilih yang kira-kira bisa mengidentifikasi manfaat pelanggan, nggak usah banyak-banyak ya, kita ambil beberapa yang digunakan sebagai daya tarik iklan gitu ya. Nah, ada baiknya pada dasarnya nih ya, orang itu atau audiens akan lebih
aware ketika iklannya ini menyangkut kehidupannya sehari-hari. Jadi begitu tahu, oh ya ini gue ya, nah ini aku ya. Nah, jadi kenapa? Biar mudah diingat, begitu ya. Oke, lalu selanjutnya eksekusi. Ketika eksekusi, ini harus dipilih pendekatannya seperti apa, gaya, nada, kata, dan formatnya juga seperti apa. Ya, saya ambil contoh ketika kita berbicara mengenai iklan untuk anak muda, ya kita tidak bisa menggunakan bahasa yang terlalu formal gitu loh. Kenapa? Karena nggak nyampe nanti gitu. Begitu juga sebaliknya, ketika target market kita adalah ibu-ibu rumah tangga, ya kita juga harus bisa menggunakan gaya, nada, dan apa yang disukai oleh ibu-ibu rumah tangga itu sendiri gitu ya. Jadi orang akan target kita akan aware dengan iklan kita itu. Oke. Ini tadi ada jadi kalau kita mau menyampaikan pesan yang menarik ya, pesan yang mudah diingat ya, memang sebaiknya itu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya, slice of life. Lalu gaya hidup dari target market kita ya. Lalu fantasinya bisa menggunakan mood or image, pakai musikal juga ya, apalagi misalnya dengan lagu-lagu yang saat ini sedang kekinian ya. Lalu bisa menggunakan personality simbol ya, technical expertise tuh. Jadi misalnya menggunakan orang-orang yang ahli. Lalu gunakan juga bukti-bukti ilmiah ya, atau juga bisa menggunakan testimoni, evidence, jadi bukti testimoni atau endorsement. Nah, itu yang bisa kita gunakan untuk bisa membuat sebuah iklan yang memang nanti menarik ya. Oke, lalu bisa juga menggunakan teknologi interaktif. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan teknologi interaktif, nanti kita bisa mengajak juga konsumen untuk apa? Untuk membuat iklan aktual gitu loh, iklan aktual yang disesuaikan dengan apa ya namanya, disesuaikan dengan apa yang dialami oleh konsumen itu sendiri begitu ya. Selanjutnya menentukan ketika kita menyeleksi atau menentukan media mana yang mau kita pilih. Nah, kalau kita berbicara mengenai media mana yang mau kita pilih, kita harus bisa menentukan jangkauannya, frekuensinya, dan juga dampaknya. Frekuensi berkaitan dengan jangkauan, jangkauan dulu. Jangkauan berkaitan dengan ini loh, berapa banyak sih orang yang akan terpapar, yang akan melihat iklan kita. Nah, itu dia ya. Jadi kalau TV dan radio tentu saja jangkauannya ini lebih besar TV karena yang orang yang nonton TV dan TV ini juga dinikmati secara nasional ya. Radio itu biasanya skalanya regional. Saya ambil contoh seperti itu ya. Lalu frekuensi adalah berapa kali rata-rata orang di pasar sasaran ini terpapar pesan ya. Saya bikin iklan nih di depan kampus Atmajaya. Kalau dulu orang lalu lalang banyak, kenapa? Karena kuliahnya masih offline. Begitu begitu kuliahnya online sudah jarang yang ke kampus. Nah, berapa orang yang terpapar tidak banyak lagi gitu ya. Lalu selanjutnya juga pengiklan ini harus menentukan dampak media yang diinginkan ya. Jadi dampaknya seperti apa? Apakah orang aware dulu? Apakah orang mau beli dulu? Nah, itu dia. Jadi dampaknya seperti apa? Itu juga harus ditentukan dari awal. Lalu memilih kira-kira nih media utama apa yang mau dipilih, yang memang terbaik ya, yang mau dipilih untuk menyampaikan pesan. Ada beberapa jenis media utama. Ada TV, internet, surat kabar, surat langsung, direct mail ya, ada majalah, radio dan juga outdoor ya. Jadi bermacam-macam sebenarnya ya. Selanjutnya setelah langkah utama pemilihan media periklanan tadi ya, jadi menentukan jangkauan, frekuensi dan dampak, lalu memilih di antara jenis media utama, lalu memilih media kendaraan khusus itu artinya mana sih yang nanti mau di-pick gitu ya. Selanjutnya timingnya, nah timing juga penting nih guys ya, itu merupakan kira gini, saya ambil contoh deh, Marjan, kenapa sirup Marjan itu dikeluarkan iklannya malah justru kan di sepanjang tahun nggak ada nih ya, ketika menjelang Ramadan saja baru dikeluarkan ya sirup Marjan ya, karena sesuai dengan timingnya begitu ya. Jadi tidak harus iklan tuh dikeluarkan terus menerus, nggak. Jadi kadang-kadang dikeluarkan, kadang-kadang tidak ya. Itu ada apa namanya, teorinya juga ada ya. Oke, selanjutnya, nah ini saya harus beginikan, sorry, karena ini kok nggak bisa diinikan. Ada beberapa profil ya dari tipe-tipe media. Jadi kalau televisi itu memang mass marketing, jadi artinya paparannya lebih luas. Low cost exposure-nya lebih biayanya per orangnya yang terpaparnya itu lebih rendah justru ya.
Lalu kan kita kan bisa melihat, mendengar ya, jadi semua indera itu, apa ya namanya, bukan semua indera ya, tapi banyak indera yang terpapar dan bisa merasakan. Jadi kita bisa melihat ya, kita bisa mendengar, dibandingkan cuma radio kita mendengar saja, dibandingkan dengan, gambar kita hanya bisa melihat saja. Ya itu keunggulannya ya. Lalu, limitation-nya ya, tentu saja kalau kita berbicara mengenai biaya totalnya pasti lebih mahal gitu ya, biaya totalnya lebih mahal ya. Lalu, kadang-kadang nih exposure-nya karena banyak kita nggak bisa memilih nih kira-kira, kan semua orang bisa terpapar, pas nggak dengan target market kita, itu dia ya. Internet ya kelebihannya di sini, memang selectivity-nya tinggi ya, jadi artinya kita akan bisa mencapai target yang pas untuk kita targetkan ya audiensnya ya. Biayanya juga sangat rendah juga, lalu responnya juga bisa, terkadang interaktif karena yang interaktif kan jadi responnya bisa cepat juga ya. Limitation-nya berpotensi dampaknya rendah gitu ya. Dan audiens juga bisa mengontrol. Jadi ketika kita nggak suka ya kita langsung klik aja gitu ya. Newspaper advantage-nya ya di sini fleksibel, timeliness ya. Lalu kalau kita berbicara mengenai lokal market ya itu lebih baik ya. Karena kan coverage-nya lokal market ya. Ya terkadang, apa ya namanya, kalau kita berbicara mengenai penerimaan juga bagus juga ya, lalu, kepercayaannya tinggi ya, sedangkan limitation-nya short life karena kalau yang namanya newspaper kan tiap hari ini, jadi tiap hari harus ganti dong ya. Lalu kadang-kadang reproduksinya juga kualitasnya rendah ya, lalu audiensnya juga terbatas ya. Direct mail, wah ini langsung selektif, jadi jelasnya selektif, fleksibel, nggak ada pesaing di kompetisi. Nah, itu dia dan lebih personal ya. Limitation-nya pasti B-nya lebih tinggi dan kadang-kadang bisa dianggap jangmil gitu. Ah, nggak penting gitu ya. Lalu majalah itu pada dasarnya kalau kita berbicara mengenai, selektivitas secara geografik dan juga demografik tinggi, kredibilitas dan prestisnya juga ya, high quality ya, jadi tampilannya lebih kelihatan jelas ya gambarnya, lalu, durasi waktunya juga lebih panjang gitu ya. Limitation-nya, terkadang kalau kita berbicara mengenai limitation, ya iklan ini kan artinya kan lead time-nya waktu tunggunya lama nih 2 minggu bahkan ada yang sebulan ya, terus tinggi juga biayanya. Nah, kadang-kadang tidak ada garansi dari posisi, pembacanya juga ya. Radio, kalau lokal oke lah bisa diterima ya, geografik dan demografiknya juga oke karena itu, kita terpilih dan juga biayanya rendah. Limitation karena pakai pakai audio saja hanya bisa mendengar ya, kadang-kadang exposure-nya juga nggak pas ya, low tension juga. Nah, kadang-kadang orang cuma sambil lewat saja gitu ya, dan audiensnya terfragment ya. Outdoor, fleksibel, high repeat exposure apalagi kalau sering dilewati begitu ya, biayanya rendah, nggak juga sih kalau misalkan apa namanya, kita pakai billboard itu ya mahal juga sih ya. Low message competition-nya ya, di Indonesia agak banyak juga kompetisinya kok sebenarnya ya. Dan, good positional selectivity. Jadi kalau kita berbicara mengenai posisinya, bisa dianggap bahwa secara selektif bagus juga ya. Limitation-nya, nah, jadi secara selektif audiensnya sangat kecil sekali ya, dan juga secara kreativitas ada batasannya, begitu. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Oke. Nah, untuk memilih kira-kira media mana yang akan kita gunakan sebagai alat media promosi tadi ya, jadi kita harus melihat dari, beberapa faktor. Yang pertama, perencana harus mengevaluasi kualitas penonton dari vehicle-nya itu. Jadi kalau TV siapa kualitas penontonnya, kalau majalah pun majalah mana nanti yang mau, kita pilih. Karena saya ambil contoh, eee, RCTI, SCTV, Metro TV, TV One ya, TV-TV lokal, itu kan pada dasarnya penontonnya berbeda-beda. Nah, itu harus dilihat ya. Lalu kedua, perencanaan media harus mempertimbangkan keterlibatan pemirsa ya. Jadi bisa bisa pakai polling dulu lah gitu loh. Kira-kira kamu paling sering nonton TV atau dengerin radio? Kalau radio apa saja yang kamu dengarkan? Nah, begitu ya. Ketiga, perencana harus menilai kualitas editorial kendaraan. Jadi kualitasnya juga harus dilihat juga, kredibel nggak gitu ya. Oke.
Lalu memilih nih timingnya, ya. Jadi harus tahu nih iklannya mau kapan nih. Apakah jadi pada dasarnya di awal tuh kan harus menjadwalkan iklan selama setahun nih. Mau iklannya ini terus-menerus atau musiman, begitu. Polanya seperti apa? Continue, ya, jadi menjadwalkan iklan secara merata terus-menerus ya pada jangka waktu tertentu, atau pulsing. Pulsing itu artinya sekarang iklan, bulan besok enggak, atau 3 bulan iklan, 3 bulan lagi enggak. Begitu nanti selanjutnya gitu. Jadi on off begitu, ya. Oke, selanjutnya mengevaluasi seberapa efektif sih iklan itu ya. Jadi pengembalian investasi periklanan adalah laba bersih atas investasi periklanan dibagi dengan biaya investasi periklanan. Memang ukurnya agak susah nih ya. Kenapa? Karena kalau kita ngiklan, apakah langsung penonton ini mau membeli? Enggak juga. Jadi memang agak susah untuk mengukurnya ya. Mengukur efek komunikasi dari iklan atau kampanye iklan menunjukkan apakah iklan dan media mengkomunikasikan pesan iklan dengan baik ya. Jadi nangkep nggak iklannya gitu ya. Pengiklan cukup bagus mengukur pengaruh komunikasi dari iklan dan kampanye iklan mereka ya. Tapi kadang-kadang efek penjualan dan keuntungan memang agak sulit diukur. Jadi bisa mengukurnya adalah nangkep nggak iklannya. Dia jelas nggak iklannya. Tapi kalau mau dikaitkan dengan penjualan itu memang agak susah ya, agak sulit. Oke, ada beberapa pertimbangan lain dalam periklanan ya. Jadi pertimbangan lainnya adalah bagaimana perusahaan mengatur fungsi periklanannya dan siapa nanti yang akan melakukan. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan besar tidak melakukan sendiri, dia akan menggunakan agensi. Kenapa? Karena dengan menggunakan agensi mungkin iklan yang dihasilkan juga lebih menarik begitu ya, dan lihat dari sudut pandang orang lain. Selanjutnya, bagaimana perusahaan akan menyesuaikan strategi periklanan dan programnya dalam kompleksitas pasar internasional. Ya, jadi perlu diperhatikan juga kalau perusahaannya mainnya memang skalanya adalah skala multinasional, apakah satu iklan untuk semua negara atau nanti setiap negara punya iklan masing-masing. Nah, itu kan juga jadi faktor pertimbangan. Ya. Oke. Organizing for advertising. Ini tadi yang saya bilang nih, jadi ada kaitannya dengan agensi periklanan. Kalau memang nggak mampu ya sudah pakai agensi saja. Kenapa? Karena mereka akan lebih ahli untuk merencanakan, menyiapkan, menerapkan, dan mengevaluasi semua dan sebagian program periklanannya. Begitu ya. Oke, baik. International Advertising Decision. Jadi keputusan periklanan yang skalanya internasional memang ini akhirnya dilihat dulu nih apa isu paling mendasar yang menyangkut sejauh mana periklanan global harus disesuaikan dengan karakteristik. Tadi yang saya bilang, mau dijadikan satu iklan untuk semua negara atau di setiap negara dibuat iklan masing-masing gitu ya. Beberapa tahun terakhir ini populernya adalah pakai jaringan sosial media gitu ya, dan akhirnya mendorong untuk membuat sebuah standarisasi iklan untuk merek global. Nah, standarisasi ini menghasilkan banyak keuntungan, apa saja? Biaya iklan yang lebih rendah, koordinasi periklanan global yang lebih besar juga, dan citra di seluruh dunia yang konsisten akhirnya gitu, karena kan satu buat barang-barangnya jadi kan lebih konsisten ya. Tetapi ada kekurangannya juga. Kenapa? Karena itu tadi kan faktanya beda nih, setiap negara punya culture beda, punya demografi beda, kondisi ekonomi juga berbeda. Jadi terkadang nggak bisa match di semua negara begitu. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi dunia periklanan gitu. Oke. Ini sama tadi ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai special problems-nya, bagaimana sih biaya dan ketersediaan media periklanan ya di satu negara dengan negara lainnya, lalu sistem hukum di Indonesia sendiri. Kalau kita berbicara mengenai undang-undang periklanan juga ada yang mengatur juga ya. Itu bahkan saya ambil contoh, rokok itu tidak boleh menampilkan orang berokok di iklannya, ya, lalu obat juga tidak boleh diiklankan. Bayangkan kalau ada iklan obat jantung diskon 50%, wah bagaimana, susah juga ya. Dan tidak boleh ada mengandung sara ya, terlalu seksual gitu tuh, itu nggak boleh kalau di Indonesia, itu contohnya ya. Lalu selanjutnya kita ke public relation. Jadi PR itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau kita berbicara mengenai PR ini memang ditujukan untuk membangun hubungan baik dengan berbagai perusahaan publik, ya, dengan mendapatkan publisitas yang baik, membangun citra perusahaan yang baik, dan menangani serta mengatasi rumor, cerita, dan kejadian yang tidak menentu. Jadi kalau ada sesuatu masalah dalam perusahaan, yang harus turun adalah si PR itu sendiri, gitu ya. Dan Departemen PR dapat melakukan salah satu atau semua fungsi berikut ini. Apa saja fungsinya? Kita lihat. Yang pertama adalah press relation dan press agency ya. Jadi membuat dan menempatkan informasi yang layak diberitakan
di media berita untuk menarik perhatian. Itu dia baik untuk seseorang, produk atau layanan. Selanjutnya publisitas produk ya, lalu juga bisa juga public affairs ya, jadi membangun dan juga memelihara hubungan masyarakat nasional atau lokal ya, jadi membuat misalnya bakti sosial, bazar ya dan lain sebagainya. Lobbying membangun dan memelihara hubungan dengan legislator dan pejabat pemerintah ya, untuk apa? Untuk mempengaruhi legislasi dan juga peraturan. Oke, tugas berikutnya adalah hubungan baik dengan investor ya, lalu juga development. Jadi bisa bekerja sama dengan misalnya donor dan anggota organisasi nirlaba lainnya. Untuk apa? Untuk mendapat dukungan finansial atau bisa sukarela ya. Oke, ini contoh dari public relation ya. Jadi kita kan juga harus menampilkan sesuatu hubungan yang baik ya, lalu kita menampilkan image yang baik juga kepada masyarakat ya. Oke, apa sih role dan juga impact dari public relation ya? Pada dasarnya dampak yang kuat terhadap kesadaran publik dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan jika dilakukan oleh iklan. Jadi kalau kita punya image yang baik tanpa beriklan pun orang akan tahu nih perusahaan kita, orang akan tahu nih produk kita. Nah, diharapkan dengan image yang baik orang jadi mau beli produk kita. Nah, kan endingnya seperti itu ya. Endingnya memang seperti itu. Jadi memang mengembangkan dan juga menyebarkan informasi serta mengelola acara yang memang dikemas dengan baik itu merupakan salah satu bentuk dari public relation ini itu sendiri ya. Jadi agak bingung juga nih kok PR kok tugasnya begini ya. Atau sekarang ada lagi CSR. Jadi banyak perusahaan yang punya departemen CSR nih. Itu kan juga sama sebenarnya tujuannya untuk membangun citra yang baik di benak konsumen kita. Jadi pada dasarnya intinya PR itu memang harus bekerja sama dengan periklanan dan program komunikasi pemasaran yang lain. Untuk apa intinya? Untuk membangun ekuitas merek itu sendiri ya dan hubungan pelanggan. Ini tadi ya. Jadi toolsnya bisa menyampaikan berita, membuat sebuah acara ya, lalu menulis material, bisa juga audio video material, jadi buat semacam company profile. Nah, itu tugas PR nih ya. Lalu corporate identity material, logo dan lain sebagainya, serta public service activity ya. Misalnya tadi menyediakan misalnya air bersih gratis ya, bakti sosial dan lain sebagainya. Oke, bab 15 sudah berakhir. Kita bertemu di materi-materi lainnya ya. Terima kasih.